Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Yesi Yulia, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Unit Kerja SMA Negeri 1 Tanjung Agung. Dan pada kesempatan hari ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh yang terhormat Bapak Muslimin Sarjana Pendidikan sebagai guru mata pelajaran PA yang juga bertugas di SMA Negeri 1 Tanjung Agung. Selamat siang Pak Muslimin. Selamat siang Bu Yesi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak ya. Dan pada hari ini Pak kita akan mengadakan kegiatan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati bagaimana Bapak melakukan proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas Pak ya. Nah, ada pun tujuan dari supervisi kelas ini Pak ya untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan kegiatan percakapan pra-observasi? Karena ini merupakan sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran supaya lebih siap, lebih rileks, dan juga lebih percaya diri pastinya. Sehingga nanti pada saat kegiatan observasi di kelas, Pak Muslimin bisa memberikan pelajaran yang terbaik bagi murid, kemudian juga bisa memaksimalkan potensi siswa dan juga bisa melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, begitu Pak Muslimin. Dan di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan Pak di pertanyaan awal begitu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ini Pak Muslimin. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Oke, baik Bu Yesi. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, di sini ada beberapa tujuan pembelajarannya, yaitu setelah pembelajaran ini nanti diharapkan tadi dapat menganalisis manfaat daripada menghindari sikap buruk ataupun kesalahan. Itu tujuan pembelajaran. Oke, baik Pak. Berarti dari tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, Bapak mempunyai tujuan bagaimana menghindari sikap hidup takabur dan hasad gitu Pak ya. Nah, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Atau bisa dikatakan area pengembangan yang ingin Bapak lakukan nanti pada saat observasi kelas dilaksanakan? Baik Bu, ya untuk area pengembangannya ya di sini saya menggunakan dua, ya, ada aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Nah, yang pertama pengetahuan, yaitu siswa dapat menganalisis manfaat dari sikap hidup takabur dan hasad ini. Dan untuk aspek kedua yang kaitannya dengan keterampilan, jadi ciri-cirinya dapat siswa itu serta diri kita dapat menjelaskan sikap hidup takabur dan hasad, begitu Bu. Oke, baik Pak. Jadi ada dua area pengembangan yang ingin kita capai Pak ya, yaitu aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan para siswa. Baik. Nah, selanjutnya Pak, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak gunakan di dalam kelas nanti. Mungkin di sini kita berbicara tentang strategi pembelajaran, model pembelajaran yang akan digunakan, atau bisa disebut dengan metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan nantinya. Baik Bu, sebagai strategi Bu ya yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan persiapan belajar siswa yang nanti itu diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian selanjutnya saya juga nanti akan membagi siswa itu ke dalam beberapa kelompok di kelas sesuai dengan kemampuan, keterampilan, keaktifan siswa, profil pelajar dan gaya belajar siswa yang sudah saya petakan jauh-jauh sebelum kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Dan untuk model pembelajarannya sesuai dengan tujuan tadi menganalisis, yaitu saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PBL. Sementara itu untuk metode pembelajarannya ya Bu, untuk metode pembelajarannya saya menggunakan diskusi kelompok dan tanya jawab, dan juga nanti di akhir pertemuan ada penugasan untuk siswa. Oke, baik Pak. Nah, jadi rencana yang akan Bapak terapkan nanti di dalam kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, kemudian juga menggunakan model pembelajaran project based learning, dan untuk metode Bapak berarti menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok, penugasan, dan juga tanya jawab Pak ya.
Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan nantinya pada saat Bapak menyampaikan pembelajaran di dalam kelas nantinya, Pak? Oke, baik Pak. Untuk media gitu ya, pembelajaran ya, saya mungkin akan menggunakan media beragam contoh ya yang kaitan dengan materi. Kemudian nanti saya akan tayangkan data PD, juga ada nanti PPT-nya, dan tentunya laptop. Oke. Ya. Oke, baik Pak. Nah, kita sekarang berbicara tentang waktu nih Pak ya. Kapan kira-kira Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut Pak? Pada hari apa dan di kelas berapa seperti itu Pak? Iya Bu, untuk waktu kebetulan saya ada jadwalnya di hari Selasa depan. Oke, Selasa depan berarti tanggal 3 Oktober Pak ya? Iya, siap. Oke. Nah, di kelas berapa itu Pak? Kelas 10. Kelas 10 ya? Iya. Ya, baik Pak. Berarti nanti di hari Selasa depan tanggal 3 Oktober di kelas 10 jam 1 dan 2 Pak ya? Iya, siap. Saya akan datang lagi, saya akan melakukan supervisi kelas dengan Bapak. Oke. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas nantinya pada saat observasi. Nah, kemudian setelah Bapak melakukan kegiatan observasi kelas atau pembelajaran di dalam kelas tersebut, kita adakan lagi nantinya Pak percakapan pasca observasi, yaitu percakapan terakhir kita Pak. Yang juga nanti pada saat kegiatan pasca observasi itu akan dihadiri oleh pengajar praktik saya Pak, yaitu Bapak Transida Budaya. Baik Pak, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan pada kegiatan praobservasi kita hari ini Pak? Oke, siap Bu. Yang saya dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini yaitu saya mendapatkan sedikit gambaran tentang media apa yang nanti akan saya gunakan untuk sudah saya persiapkan dari sekarang Bu. Jadi saya sudah punya persiapannya, apa yang akan disiapkan. Saya juga sudah memiliki gambaran dari percakapan kita hari ini tentang seperti apa supervisi dan percakapan observasi nanti. Baik. Kalau begitu, terima kasih Bapak Muslimin atas kesediaan meluangkan waktunya hari ini. Bapak sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan praobservasi dan kita ketemu lagi di percakapan pasca observasi dan juga di kegiatan observasi pada Selasa depan Pak ya. Ya, siap. Nah, demikian percakapan praobservasi kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas pada hari Selasa depan. Jadi juga kegiatan percakapan pasca observasi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak? Baik. Apa kabar anak? Baik. Allah Akbar. Ini tidak lupa. Oke? Iya, masuk muda langsung mulai. Apa kabar anak? Baik. Allah Akbar. Mantap. Ya. Itu baru anak-anak muda. Terima kasih terus. Baik, teman-teman sekalian, apa kabarnya hari ini sehat ya? Belum kita belajar, bagaimana biasa silakan untuk kolaborasinya. Ya, baca doa. Oh
Siap, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amelia, Amran, Andre, Angga Putra, Anggun, Apriansa, Apriansi, Asen, Eka, Ija, Kevin, Ade, Reksi, Nabil, Baby, itu semua ya? Ada yang belum dipanggil? Sudah semua dipanggil? Oke, baik, ada semua bagus ya, berarti sehat-sehat ya. Memang keumuran anak sekalian harus berdisiplin diri agar senantiasa. Baik anak-anak sekalian, untuk mulai pelajaran hari ini sesuai dengan tuntutan kurikulum kita ya, bahwa anak-anak mengingat sekalian itu dituntut untuk punya rasa nasionalisme tinggi terhadap bangsa dan negara kita. Salah satu cara ya untuk menumbuhkan rasa itu, maka kita haruskan dalam setiap di awal-awal pertemuan untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Dan untuk kesempatan hari ini ya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, bisa ya? Bisa semua lagu Indonesia Raya? Baik, kalau bisa silakan untuk anak-anak sekalian, salah satu silakan berdiri di depan untuk memimpin. Kemudian yang lain juga boleh silakan semuanya berdiri. Siap ya? Untuk selanjutnya ya anak sekalian, sesuai dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu kita belajar pendidikan agama Islam ya. Jadi untuk anak sekalian, selain punya rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, anak sekalian juga harus punya rasa cinta
terhadap agama. Sehingga nasionalisme berdampingan dengan agama itu akan menjadikan anak sekalian menjadi anak yang ya. Jadi cinta kepada negara juga cinta kepada agama. Itu adalah salah satu ciri dari makhluk yang sempurna. Sesuai dengan ajaran kita pada hari ini, yaitu pendidikan agama. Nah, untuk melahirkan rasa cinta ya kepada agama ya keyakinan kita Islam, saya minta kepada anak sekalian di setiap kali pertemuan itu kita membaca salah satu ayat Al-Quran. Ya jangan gampang saja. Mana yang anak sekalian hafal, ayat-ayat pendek juga bisa ya. Boleh silakan. Ada salah satu saja yang mewakili. Mana yang kalian hafal saja? Ada yang hafal? Bisa? Ya, yang kalian hafal saja nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada, ya. Siapa namanya? Ica Marharisa. Ya. Ya, silakan. Yang lain simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bijaratin min sijil. Wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul Astagfirullahaladzim. Semoga yang membaca maupun kita yang mendengarkan itu sama-sama akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita minggu yang kemarin itu di bab 3 ya. Kita sudah belajar tentang menghindari sikap diri berkoya-koya, riya dan sum'ah. Itu sudah kita pelajari minggu kemarin. Nah untuk hari ini kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya masih di bab 3, yaitu tentang manfaat menghindari sikap hidup dan kabur dan hasad. Itu ya, itu materi kita untuk hari ini. Namun sebelum kita belajar, sini akan saya kenalkan beberapa tujuan pembelajaran kita ya. Setelah kita belajar ini nanti, anak-anak sekalian diharapkan ya salah satunya anak-anak harus mampu menganalisis ya manfaat dari kita menghindari sikap hidup dan takabur dan hasad. Nah, untuk takabur dan hasad, sebelum kita masuk ke materinya, sebelum saya sampaikan banyak konsep tentang takabur dan hasad, apakah sebelumnya anak sekalian pernah mendengar tentang takabur dan tentang hasad? Ada yang pernah mendengar? Ada? Pernah dengar? Ya silakan tunjuk tangan. Apa ini asing? Takabur dan hasad. Ya menurut pemikiran anak-anak sekalian saja, takabur itu apa? Yang kalian pahami? Ada? Ada tidak? Ya satu ya coba boleh silakan. Yang mana? Takabur atau hasad? Takabur ya boleh silakan. Ya, apa yang kamu tahu saja tentang takabur? Takabur memiliki arti yaitu sifat kesombongan. Sombong ya, takabur itu sombong. Kalau hasad, ada yang tahu hasad? Nama? Randy. Oh, Randy. Ya, kuat Pak. Bapak ini kan sudah tua. Nah, ya, boleh silakan. Randy. Arti dari sikap hasad, sikap membenci karunia dari Allah. Ya, sikap membenci karunia dari Allah. Oke, baik anak-anak sekalian, paling tidak kalian sudah mendengar kata takabur dan hasad. Namun di sini ya, saya ingin tahu ya pemahaman anak-anak sekalian tentang takabur dan hasad ya. Di sini saya akan sajikan ya video tentang hasad dan takabur. Ini ada kaitannya dengan saya yang anak-anak SMA. Saya ingin kalian simak ya, ini bukan video hiburan ya. Ini video pembelajaran, isinya materi tentang takabur dan hasad. Saya ingin anak-anak sekalian, kalian nanti setelah selesai ya, saya nyatakan selesai dari video ini, kalian harus membuat sebuah analisis sendiri ya.
kalian harus menyampaikan pemahaman kalian sendiri tentang takabur dan hasad yang terkait dengan video yang mungkin nanti akan saya tayangkan. Siap ya? Jadi siapkan untuk alat tulisnya, nanti silakan boleh tunjuk tangan. Azab orang yang sombong. Di siang hari menuju sore, terdapat anak-anak sekolah menggunakan wayang bertemu secara tidak sengaja dengan tradisi. Hai semuanya. Hai Kak Ani. Kalian udah lama ya nggak ketemu? BTW, Cie Zaki tasnya baru. Iya nih, mahal loh. Punya kamu jelek, mending tas aku. Mereka ternama, harganya juga lebih mahal daripada kamu. Masa sih itu? Di saya lihat Intan bener sedikit jadul. Itu sih kamu aja yang modelis. Banyak Intan, punya apa yang lebih bagus. Bagus di Hongkong. Tunggu, belum duluan ya. Oke. Paham sih Intan, seneng banget jadi orang susah banget. Iya tuh. Terus dan itu kamu dari tadi kamu memiliki semua uang obat kamu sekolah. Iya, kayak materi yang kita pelajari yaitu tahu. Oh iya, sifat aku tadi termasuk ciri-ciri orang yang tahu ya pas tadi. Oh, lupa benar. Oh iya, sekarang jam berapa? Jam 3 nih, bentar lagi soalnya asar. Udah pulang aja yuk. Oh iya, jangan lupa minta maaf nanti pas lagi sholat. Iya iya Rey, santai. Keesokan hari, Iya, Mama Mary gak bisa dan yang lainnya. Ya, abisnya kemarin aku dimalu-malu sama mereka. Aku gak mau dong. Astagfirullahaladzim, emang gak ada ya? Kamu itu takut tahu. Kamu apa sih? Kamu dong gak ada yang dibahas kemarin sama kelompok 3 itu. Bodo amat, lagian mereka juga yang mulai duluan. saat sedang asyik-asyiknya mengobrol di jalan menuju ke sekolahan, ada kejadian yang tidak menyenangkan. Ternyata ada seorang yang mengincar tas Intan dari kejauhan. Angin pun langsung membantu Intan, lalu menanyakannya keadaan pria kejadian yang tak menentukan. Di sisi lain, Yolanda lagi sudah bisa mengobrol nanti. Banyak angin menangkap Intan yang menangis di belakang. Kamu kenapa? Sebenarnya dibilang deh gak usah. Ada benda harganya gak? Ada, aku mau kan lagi minum dan tiga. Terus aku mau dompet juga isinya mau bulan aku. Kayaknya itu pas dari Allah dan siapa kamu yang sama itu. Allah memuji kamu supaya kamu sadar akan siapa kamu ya. Bener, coba deh isi Bang. Nah, gitu dong. Kamu ya, kemarin aku udah masukin kamu. Ini gak apa-apa gitu. Ya udah kan. Cukup ya, jangan terlena ya dengan videonya, dengan pemain-pemainnya ya yang masih muda-muda. Nah, kita harus fokus ke materi kita. Nah, dari tayangan tadi ya, anak-anak sudah harus mampu menganalisis ya kira-kira takabur hasad itu apa, kemudian harus mampu menganalisis manfaatnya kalau kita menghindari takabur dan hasad, dan anak-anak juga harus mampu menganalisis kira-kira apa akibatnya kalau kita berperilaku hasad dan takabur dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tugas awalnya. Saya ingin tahu ya sejauh mana pengetahuan anak-anak sekalian tentang materi yang akan kita pelajari. Ya silakan. Ada yang ingin menyampaikan hasil pengamatan videonya boleh? Ya boleh silakan. Siapa namanya nak?
Abel. Ya, kabel. Silakan Ibu Mbak Kabel. Sebagai manusia kita tidak boleh sombong karena setiap manusia memiliki sifat sombong akan mendapat karma. Ya, akan mendapatkan karma. Betul sekali. Kasih ampun. Dari pengamatan video tadi ada kita lihat anak cewek sombong setengah mati, ya. Dia menyombongkan apa yang dia punya, dia menghina teman-temannya juga. Keesokan harinya dia dijamret, hilang. Terus yang bantuin siapa? Itu teman-teman yang dia hina, teman-teman yang dia sombongi. Itu artinya apa? Benar kata Mel tadi, ya, bahwa kalau kita hasad dan takabur itu nanti akan diazab oleh Allah. Entah hari ini, entah nanti sore, nanti malam, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, ataupun nanti di tahun depan. Kadang-kadang apa itu tidak kontan langsung memberikan karma kepada kita. Tapi kadang ya kita sendiri sudah lupa akan keburukan yang pernah kita perbuat, baru balasannya sampai kepada kita. Misalkan kita hari ini pernah merusak kendaraan teman kita, ya aman-aman saja. Sampai bulan depan kan kita aman saja, tidak ada masalah. Sampai kita lupa bahwa kita pernah jahit dengan kendaraan teman kita. Tahun depan ketika kita masuk ke kelas 11, kelas 12, ternyata kendaraan kita rusak dan membutuhkan biaya jutaan untuk menyelesaikannya supaya kendaraannya bisa jalan lagi. Nah, itu juga adalah karena atas perbuatan kita yang beberapa tahun yang lalu yang kadang kita sudah lupa. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin anak-anak sekalian, karena kalian sudah paham, kalian juga harus mampu untuk menghindari sikap takabur dan hasad. Nanti kita akan belajar lebih lanjut kira-kira kenapa kita harus menghindari, apa manfaatnya, ya. Nanti kita baru masuk ke materinya. Ya. Baik, kita lanjut ke materi ya. Ini dia. Ya, jadi silakan kalian lihat di layar. Di sini ada takabur dan hasad. Kita bahas satu-satu. Kita mulai dari takabur. Jadi takabur itu yang pertama harus kita tahu bagaimana supaya kita bisa terhindar dari sikap takabur atau sombong tadi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membiasakan diri untuk selalu tawadu. Orang tahu tawadu? Sudah dengar? Kita harus menerima atas apa yang kita punya dengan baik, selalu ingat dengan Allah atas apa yang kita punya, ya caranya. Jadi kalau misalkan kita punya motor baru, alhamdulillah, ingat siapa yang memberi, katanya orang tua kita, atas istilah Allah, sehingga kita tawadu, kendaraannya digunakan untuk hal-hal yang baik, kan seperti itu. Oke, maksud dengan tawadu. Baik, selanjutnya berusaha tidak memandang orang lain dari sisi kelemahannya. Nah, lihat temannya itu jangan lihat dari kekurangannya, ya. Tapi kita harus mampu mencari sisi terindah dari teman kita. Nah, ya. Dan seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk ciptaan Allah apa saja yang ada di muka bumi ini, tentu ada manfaat, ya, yang ingin disampaikan oleh Yang Maha Kuasa. Kita diberikan wajah kurang cantik, misal, ya, jangan berprasangka buruk terhadap Allah. Dan kita juga jangan memandang rendah. Misalkan Abel ini hitam, kecil, ya, keriting, misal. Tapi kita jangan lihat kelemahannya. Kenapa Allah menciptakannya dengan sebuah kesempurnaan? Mungkin apa kelebihannya? Ya, kecil, hitam, buyar, ya, bengal. Cuman dermawan. Ya, dermawannya itu yang harus kita lihat. Jangan lihat sisi hitamnya. Kan seperti itu, ya. Jangan pernah melihat kelemahan atas apa yang Allah ciptakan. Nah, itu manusia, binatang, atau oke, kita di rumah anak-anak sekalian punya anjing, pincang, bisa anjingnya. Jangan lihat pincangnya, tapi lihat ketika ada orang yang tidak dikenal datang, ya, bunyi pok pok pok. Itu sebuah kelebihan dari anjing kita.
kasih makan, ya, karena dia bisa menghindarkan kita dari bahaya. Kemudian selanjutnya memperbanyak zikir kepada Allah, itu cara menghindari sikap sombong. Bagaimana caranya? Zikir tidak harus selalu dalam kesempatan sholat, tidak. Karena zikir itu bisa di setiap waktu. Kita jalan dari rumah ke sekolah, misalnya ketemu ketemu monyet di pinggir jalan, kan kita sekolahnya kan masih banyak ketemu monyet. Jadi zikirnya gimana? Ya Allah, alangkah bagusnya monyet. Ya. Terus bagaimana rupa atau bentuk yang membuat monyet? Siapa yang membuat monyet? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah zikir. Ya, melihat keindahan ciptaan Allah, ya, itu adalah zikir. Apabila itu bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya misalkan lihat kabel, setelah lihat kabel, masya Allah, ingatkan Allah, zikir yang diciptakan sebegini sempurna. Bagaimana rupa yang menciptakan? Saya tidak bisa membayangkan. Nah, itu namanya zikir di luar sholat. Di dalam sholat juga astagfirullah, ya, bahkan baca zikir dalam sholat. Terus memperluas pertemanan baik di lingkungan rumah atau sekolah. Banyak kawan, jangan pilih-pilih, ya. Anak SMA ini biasanya sudah pakai geng-geng, ya. Ini geng si A, geng si B, ya, ada nama tersendiri, ya. Mau kerja kalau anggota gengnya juga semua adalah anggota, kalau tidak dia tidak mau ikut. Itu tidak boleh. Kita harus memperluas pertemanan dengan siapapun. Ya, jangan pilih-pilih. Tapi jangan sampai kita terikut dengan kebiasaan dulu mereka. Berteman dengan seorang pemabuk, bagaimana Pak? Boleh. Tapi bagaimana caranya? Jangan sampai kita ikut mabuk. Berteman kita boleh, kita cari sayur. Oh, yang ini apa? Oh, ini kopi miring. Kadar alkoholnya berapa? Berapa botol kamu minum? Aduh, kalau saya demikian kadar alkoholnya, kalau ini satu botol habis setelah satu kali minum, ini berbahaya. Sampaikan ke teman-teman, boleh, ya, boleh. Itu maksudnya, ya. Tidak boleh tidak mau berteman, tapi kita harus waspada. Jangan sampai kita ikut kebiasaan dia, tapi kalau bisa dia yang mengikuti kebiasaan kita. Itu ya, jangan milih-milih. Sampai sekali-kali kalau lagi sedang bersama, masukkan dakwah kecil. Dan yang itu menghindari sifat-sifat buruknya secara berangsur-angsur. Jadi jangan kita yang ikut kebiasaan dia, misalkan Pak Ren, kan dia masuk ayo Pak saya masuk. Kami kemarin ini dulu, ayo Pak saya kemarin ini. Ya, bukan nanti kita marah tidak boleh berteman dengan yang sering keluar, yang pelajaran boleh. Selipkan dakwah kecil kita bersama dengan mereka. Ya, pandangi baik-baik. Ini sudah mandi Pak, dibareng. Itu cara-cara menghindari sikap sombong. Kemudian selanjutnya manfaatnya banyak, bisa menjadikan manusia bersikap rendah, tidak tinggi hati. Terus kejauhan dari kemurkaan Allah, kemudian tidak takut dipandang rendah oleh sesama manusia. Kemudian menjadi orang yang terbuka menerima kritik dan masukan. Terus kita lanjut, ada yang mau ditanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti ya kita lanjut ke hasad. Nah, hasad ini seperti yang teman-teman sampaikan tadi, ini singkatnya saja ya, hasad itu adalah iri, tidak senang lihat nikmat orang lain. Nah, itu saja singkat. Ya, iri dengan apa nikmat yang diperoleh orang lain, itu orang yang hasad. Biasanya dia ini berusaha sedapat mungkin untuk menghilangkan nikmat yang diperoleh orang lain. Nah, ada yang katanya beli mesin cuci, makanya dia yang hasad, tidak senang lihat nikmat orang lain. Biasanya orang yang hasad itu tidak punya. Karena kita harus menghindari semua itu. Ini manfaatnya. Pertama, kita terjaga dari penyakit rohani, terjaga dari penyakit fisik, misalnya stres, dalam mimpi, kenama, tidak hidung. Nah, orang yang hasad. Kemudian selanjutnya selalu berhusnuzon dalam menjalani kehidupan. Apa yang kita dapatkan di dunia ini itu adalah yang terbaik untuk kita. Harus selalu bersyukur. Punya motor bersyukur. Tetangga sebelah ada yang pakai sepeda. Yang pakai sepeda bersyukur, kan tetangga sebelah jalan kaki. Yang jalan kaki bersyukur. Kenapa? Tetangga sebelah dia enggak kursi roda. Nah, yang kursi roda harus tetap berprasangka baik terhadap kehidupan yang diberikan Allah. Bagaimana kita bersyukur? Yang tidak bisa jalan di atas kursi roda, tetap harus alhamdulillah saya masih hidup, orang sebelah kemarin mati. Yang mati kita harus bersyukur, alhamdulillah saya mati. Ya, tetangga sebelah neraka saya sudah. Harus bersyukur sampai akhir. Ya, selesai ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Tidak ada? Ya. Yakin?
selanjutnya saya ingin kalian membentuk 3 kelompok ya. Sebagaimana materi video kemarin, silakan kelompok yang paling kecil pakai ya. Ya, silakan membentuk 4 dan 3 kelompok. Nanti saya kasih tugasnya. Saya tunjuk untuk kelompok 1 ya, yang sudah saya anggap mampu ya. Nanti bimbing teman-temannya ya. Untuk kelompok 1 silakan Amelia, kelompok 2 jaga ya, terus kelompok 3 tahun. Silakan. Buat 3 kelompok. Ya, dengan koordinatornya yang sudah saya tunjuk. Kita tunjuk dia sebagai tutor, sebagai guru yang seumur dengan kalian. Ya, silakan bentuk 3 kelompok. Seperti minggu kemarin. Sudah. Sudah loh. Mana ini kelompoknya? Kita satu kelompok. Kelompoknya juga sudah saya tunjuk yang dianggap lebih mampu dari yang lain. Dibimbing ya untuk menyelesaikan masalah yang saya tetapkan. Nah ini ada rumah kerjanya, saya sudah tulis ya, kalian tinggal isikan jawabannya ya. Tugasnya kalian harus menganalisis ya manfaat kita menghindari takabur dan hasad ya. Kemudian kalian juga harus mampu menganalisis apa kira-kira manfaatnya kalau kita melakukannya, akibatnya. Ya, saya tugasnya dianalisis. Nanti perwakilan kelompoknya silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Ya, paham? Ada pertanyaan? Nah, baik, saya bagikan nomor kerjanya ya. Nah, silakan dikerjakan. Kelompok 1, ini nomor kerjanya ya. Ya, ini silakan isi. Ya, kalian menganalisis manfaat dan akibat dari berperilaku takabur dan hasad. Berapa menit? 10 menit cukup? 5 menit? 5 menit saja ya. Iya, sudah aja. Ya, silakan konsentrasi dibimbing ya teman-temannya mengerjakan. Nah, silakan ya. Maaf, akibat saja. Dah. Diskusikan kelompok, nanti silakan perwakilannya sedang di depan kelas. Sudah? Belum lagi ya? Belum lagi, sudah. Ya. Manfaat menghindari takabur dan hasad. Tapi dianalisis ya, dianalisis maksudnya nanti sampaikan dengan bahasamu, ya, bahasa Indonesia, tapi sumbernya dari pemikiran sendiri, rangkai katanya, dari bahasa yang mudah dipahami. Sudah ya? Oke, baik. Kelompok 2 silakan untuk presentasi di depan kelas. Ya, yang kalian bisa analisis saja, silakan ayo. Kelompok 1, 3 siap ya, setelah ini. Kita hanya presentasi saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul perilaku takabur dan hasad. Manfaat menghindari perilaku takabur dan hasad adalah menjadikan seorang yang menghadapi dan lebih mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Namun sebaliknya akibat perilaku takabur dan hasad adalah menjadikan seorang jauh dari Allah dan membuat umat menjadi. Sudah. Waalaikumsalam. Kelompok 1 atau kelompok 3 dulu? Ya, silakan. Kelompok 1? Ya, boleh, silakan.
Kita hanya permintaan saya pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan dari kelompok 1 dari manfaat menghindari sifat takabur dan sifat hasad. Sifat takabur akan selalu mendapat perlindungan dari Allah dan mendapat dari teman. Dan sifat hasad, kalau kita terhindar dari sifat iri, kita juga akan mendapat pahala dan mendapat dari teman karena tidak memiliki sifat yang iri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang terakhir, silakan. Baiklah, saya dari kelompok juga manfaat takabur mendapatkan yang dan akan mendapatkan manfaat takabur saya dari penyakit rohani dan dari sifat iri. Ya, silakan. Ya, semuanya sudah bisa mengikuti ya baik manfaat atau akibatnya kalau kita melakukan kata-kata kodama dan rasa ya. Kalau kita mendengarnya, contohnya yang namanya ya, hidup kita tenang, terhindar dari penyakit, sehat jasmani dan rohani. Itu ya manfaat untuk menghindarinya. Nah, jadi karena sudah paham ya video hari ini, terima kasih ya atas perhatiannya teman sekalian yang materi kita pada hari ini. Nah, jadi selanjutnya mungkin minggu depan ya kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya di bab berikutnya ya. Kita sudah selesai untuk bertiga. Jadi silakan anak-anak untuk terus belajar di rumah ya. Jangan mudah patah semangat ya. Jangan mudah merasa cukup mencari terus ilmu pengetahuan. Karena di zaman saat ini ya itu guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu ya. Jadi ada banyak sumber ilmu yang bisa kalian dapatkan di media-media sosial ya. Kemudian handphone dan lain sebagainya, Google itu bisa kalian menggali sendiri ilmu pengetahuan. Mana-mana yang bisa meragukan anak-anak kalian, silakan dibawa ke kelas kita bahas bersama, ya. Agar nanti tidak apalagi yang berkaitan dengan agama, agar nanti tidak salah dalam memahami, sehingga kalian akan menjadi manusia beragama yang salah. Itu ya, anak-anak sekalian. Untuk selanjutnya masih ada yang perlu kita diskusikan atau tidak ada lagi? Oke, cukup ya. Kalau cukup, silakan ya anak-anak sekalian kembali ke kehidupan duduk awal. Anak sekalian, ya. Untuk mengakhiri kita pada hari ini, marilah untuk dua kelasnya silakan dipimpin doa ya dalam hati. Semoga apa yang kita pelajari, materi yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kehidupan anak-anak sekalian di sekolah, di rumah atau di mana sekalian berada. Silakan dua kelasnya dipimpin untuk doa. Teman-teman, mari kita baca doa di mana kita mulai. Baik, dengan doa tadi maka berakhirlah ya yang kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi di minggu depan. Insyaallah. Jadi anak kalian ya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada percakapan pasca observasi bersama saya Yesi Yulia, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, unit kerja SMA Negeri 1 Tunjung Agung. Dan pada saat ini, pada percakapan pasca observasi ini, saya masih ditemani oleh Bapak Muslimin SPDI sebagai guru yang telah diobservasi pada pelaksanaan supervisi akademik kemarin. Dan pada kesempatan ini juga saya sangat bersenang hati, alhamdulillah telah hadir menemani kami di sini Bapak Pramsida Budaya sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Assalamualaikum Pak Pram dan Pak Muslimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Pak ya. Nah, baik, pada percakapan pasca observasi ini, pada awalnya saya akan berbincang-bincang sejenak dengan Pak Muslimin. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Mus terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bapak laksanakan. Dan percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Dan pertanyaan pertama saya ini Pak Mus ya, bagaimana kira-kira perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang kemarin Bapak laksanakan? Ya baik Bu. Mungkin karena belum terbiasa mungkin Bu ya, saya agak merasa gugup dan sedikit
tegang. Teman ADHD balik ketegangan, kegugupan ya alhamdulillah berjalan dengan baik, dan alhamdulillah juga saya merasa mendapatkan banyak manfaat yang positif bagi diri saya pribadi, khususnya atas observasi yang sudah ibu laksanakan. Iya. Alhamdulillah Pak ya, berarti sudah berjalan dengan baik. Dan kira-kira bisa Bapak ceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas pada saat observasi kemarin. Ya baik Bu. Mungkin kalau untuk masalah tahapan tentunya terlebih dahulu saya membuat perangkat pembelajaran Bu ya. Kemudian untuk area pengembangan itu saya lakukan dari pengetahuan atau kognitif dan juga dari keterampilan afektif. Dan untuk pengetahuan, sebagaimana Ibu saksikan tadi, siswa menguraikan apa itu sikap hidup takabur dan hasad. Kemudian sedangkan untuk keterampilannya yaitu siswa dapat membuat tugas apa pengertian dari takabur dan hasad, ciri-cirinya, serta manfaat ketika mereka menghindari sikap takabur dan hasad. Dan kemudian di akhir kegiatan itu beberapa kelompok itu melakukan presentasi di depan kelas. Melakukan presentasi di depan kelas Pak ya. Baik Pak. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan begitu Pak ya. Nah menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, maksud saya apakah sudah berhasil Bapak lakukan di dalam kelas atau bagaimana? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Bu. Dan menurut saya sudah berhasil. Walaupun ya masih ada beberapa kekurangan, namun itu insya Allah akan saya jadikan sebagai sebuah motivasi untuk lebih baik lagi nanti ke depan. Iya. Jadi alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Pak ya, tetapi ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan lagi untuk pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya gitu Pak Mas ya. Iya Bu. Nah sekarang Pak, kalau kita berbicara tentang kendala yang Bapak hadapi, tentunya ada sedikit kendala Pak ya pada saat observasi kelas. Nah, apa saja kendala yang Bapak temui pada saat observasi kelas kemarin Pak? Iya Bu. Untuk kendala atau hambatan yang sering terjadi atau yang dihadapi di dalam melakukan proses observasi kemarin di kelas, itu masih ada beberapa siswa yang dia tidak ingin terlibat dalam pelaksanaan kegiatan belajar Bu. Atau bisa kita katakan tidak mau aktif seperti itu Bu. Dan mungkin ini juga bukan hal yang saya alami sendiri, tapi guru-guru lain juga saya rasa mengalami hal ini. Iya, berarti bukan hanya pada saat Bapak mengajar Pak ya. Ya. Nah mungkin siswa yang pasif atau bisa kita katakan kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut, mungkin mereka hanya mengandalkan temannya saja seperti itu Pak ya. Iya betul. Kira-kira menurut Bapak mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Apa yang menyebabkan siswa itu kurang antusias atau kurang aktif dalam kegiatan belajar di kelas? Iya Bu, mungkin ini masalah dalam pembagian kelompok Bu, dengan jumlah siswa yang banyak ya Bu pada tiap kelompoknya. Dan saya juga nantinya berusaha akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak itu sendiri. Misalnya saya membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Karena kita tahu gaya belajar siswa itu misalnya ada yang gaya belajar visual, kinestetik, dan gaya belajar auditori. Sehingga anak akan merasa lebih nyaman dalam belajar. Jadi akan saya sesuaikan dengan kenyamanan siswa tersebut. Iya, disesuaikan dengan kenyamanan siswa tersebut Pak ya, dengan memperhatikan kebutuhan belajar, minat, dan gaya belajar siswa tersebut. Iya. Nah, supaya mereka lebih nyaman dan lebih mengikuti pelajaran itu dengan senang dan antusias gitu Pak ya. Iya. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan, yang Bapak sampaikan baru saja itu bisa terwujud atau terrealisasi dengan baik Pak, untuk lebih dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Saya senang sekali Bapak mempunyai rencana seperti itu Pak, itu menurut saya rencana yang luar biasa. Nah, ini kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang baru saja Bapak sampaikan? Iya Bu, untuk waktu tepatnya belum tahu ya Bu ya. Namun yang pasti saya akan menyegerakan secepatnya. Lebih cepat Pak ya? Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak atas jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak
rencanakan tadi dapat berhasil. Tetap semangat Pak Musi ya. Ya, dan selanjutnya mohon izin selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Pransida Budaya sebagai pengajar praktek saya untuk sedikit memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi yang kita lakukan sekarang Pak. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Usaha yang sangat bagus sekali yang sudah dilakukan oleh Ibu Yezi. Bagaimana Ibu Yezi sudah melakukan supervisi akademik pada salah satu rekan sejawatnya. Di sini yang saya amati mulai dari pra observasi pada saat Ibu Yezi melakukan observasi dan sampai hari ini Ibu Yezi sudah berusaha untuk memberikan motivasi pada Bapak Muslimin, memberikan umpan balik, dan terakhir tadi Ibu Yezi mencoba untuk menanyakan RTL atau rencana tindak lanjut perubahan dari Bapak Muslimin, bagaimana kelanjutan perubahan yang baik yang akan dilakukan oleh Bapak Muslimin. Dan juga untuk Bapak Musliminnya, ketika saya mengamati secara sepintas pada saat Bapak sedang mengajari kelas, itu sudah sangat bagus sekali. Diferensiasinya sudah dapat, model pembelajarannya sudah sesuai sepertinya dengan materi yang Bapak ajarkan. Terima kasih. Ya, itu saja Bu, izin menurut saya. Ya. Tanggapan dari saya. Ya baik, terima kasih. Itu tadi tanggapan dari Bapak pengajar praktik, Bapak Pransida Budaya, dan itu juga sekaligus memberikan pencerahan dan motivasi kepada kita Pak Muslimin ya, untuk bisa melakukan lebih baik lagi ke depannya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dari kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi kelas, dan juga terakhir kali ini yaitu percakapan pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih Bapak, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.